Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah di Masjid Umar bin Khattab, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Qiyamul Lail dan sedikit tentang witir. Witir adalah seutama-utama sholat malam. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan sholat malam tanpa witir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witron. Jadikan akhir sholat malam kalian itu berupa witir. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi maknanya jangan sampai sholat malam tanpa witir. Tapi hadis ini tidak berarti bahwa setelah witir tidak boleh sholat lagi. Karena Nabi SAW tidak bersabda la tusallu ba'dal witir. Jangan kalian sholat seusai sholat witir. Nabi tidak berkata demikian, tapi jadikan sholat witir sebagai penutup dari sholat malam, atau jadikan akhir atau penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Adapun kalau kita khawatir kebablasan, tidak bangun ketika malam, bangun-bangun pas azan subuh, padahal witir ini sesuatu yang ditekankan, maka boleh dia melakukan sholat witir tersebut sebelum tidurnya, atau mungkin tidur dulu, pas bangun witir terlebih dahulu lalu tahajud. Itu dibolehkan. Sebagaimana sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal." Rawahu Muslim. Siapa orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Jadi sebelum tidur witir dulu. Kalau khawatir tidak bisa bangun malam. Tapi siapa orang yang yakin bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam setelah tahajud. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu adalah afdal. Itu adalah lebih utama. Jadi hadis barusan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan sholat witir sejak sebelum tidur. Akan tetapi nanti setelah bangun terus tahajud tidak boleh witir lagi. Karena berarti dia melakukan 2 witir. Kalau 2 witir dijumlahkan jadi bukan witir lagi tapi genap. Apa arti witir? Ganjil. 3. Kalau nanti 3 lagi jadi 6 bukan witir lagi ya. Oleh karena itu hadis dari Talaq bin Ali radhiyallahu an, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir
dalam satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Adapun yang dibaca di dalam sholat witir diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Berkata Ubay, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihin. Kata Ubay bin Ka'ab, adalah Nabi SAW membaca dalam surah witir. Di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Jadi ini rakaat pertama surah apa namanya? Al-A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ada tambahan kullu suratin fi raq'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Semua surat itu dilakukan di satu rakaat. Surat Al-A'la satu rakaat, surah Al-Kafirun di satu rakaat, surah Al-Ikhlas di rakaat terakhir. Tapi di rakaat terakhir ada tambahan dengan membaca surat Muawwidhatain. Muawwidhatain artinya surah Al-Falaq dan An-Nas. Disebut Muawwidhatain karena makna Muawwidhatain adalah yang meminta perlindungan. Atau Muawwidhatain itu adalah yang memberi perlindungan. Dan disebut demikian karena dua surat ini adalah dua surat yang menyebabkan pembacanya diberi perlindungan oleh Allah dari godaan syaitan. Sebab surah Al-Alaq menyatakan surah Al-Falaq bukan Al-Alaq ya. Surah Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu aku berlindung kepada penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Surah An-Nas juga begitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan olehmu aku berlindung kepada penguasa manusia. Dan seterusnya. Jadi dua-duanya meminta perlindungan kepada Allah, maka surat ini disebut Muawwidhatain. Muawwidhatain adalah yang memberi perlindungan. Jadi di rakaat terakhir ada tambahan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi boleh kita witir di rakaat terakhir membaca Al-Ikhlas saja. Boleh dengan ada dua tambahan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Hadhil ahaditsu fiha bayanu ma yuqra'u fil witr. Wal witr ka ghairiha minas salawat la yajibu fihi illa qira'atul Fatihah.
Hadis-hadis ini di dalamnya terkandung penjelasan surat yang dibaca dalam surah witir. Surah witir sama dengan surah-surah yang lainnya. Tidak wajib membaca surah apapun kecuali Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra fatihatul kitab atau bi fatihatul kitab. Tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Oleh karena itu yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ada yang dibaca selain Al-Fatihah dalam sholat ketika berdiri? Ada. Kalau rakaat pertama ada apa? Doa iftitah. Setelah iftitah baru Fatihah. Setelah Fatihah baru baca surat. Iftitah dan baca surah sunnah. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Sehingga apabila seseorang sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnat, dia tidak membaca iftitah, tidak membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah, begitu takbir, Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah lalu ruku, sholatnya sah apa tidak? Sah. Dia berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Karena tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Adapun yang ditinggalkan berupa doa iftitah dan surat, hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak dosa. Jadi sholatnya sah dan dia tidak berdosa. Cuma dia melewatkan yang afdal. Yang afdal itu yang paling lebih utama membaca iftitah dan surah. Ya, ini yang pertama. Kedua, apakah sholat witir tersebut harus membaca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Tidak wajib, jangankan harus membaca itu, tidak baca surat pun tidak dosa, alias sah. Jadi kalau orang witir baca Fatihah saja lalu ruku boleh sah. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam witir membaca surah lain? Tidak surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka dibolehkan. Berdasarkan keumuman ayat yang terdapat dalam surah Al-Muzammil, ayat yang terakhir Allah menyatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini juga tentang sholat malam, tentang tahajud. Sebab Allah Azza wa Jalla menyatakan di akhir surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsai lail dan seterusnya. Allah tahu bahwa kalian itu bangun di malam hari, ya, 2/3 malam atau pertengahan malam atau kurang dari itu. Nah, lalu di tengah-tengah ayat ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa saja surah yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Baik di tahajudnya ataupun di sholat witirnya, boleh. Jadi kalau umpamanya seseorang sholat witir setelah Al-Fatihah tidak membaca Al-A'la, boleh. Membaca surah Ad-Duha, boleh. Atau surah Al-Fajr, boleh. Atau surah-surah lain, boleh. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an, salat malamnya hanya witir 1 rakaat, tapi yang dibaca seluruh isi Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas. Semalam suntuk. Hanya 1 rakaat, tapi membaca seluruh isi Al-Quran. Ya, jadi dibolehkan bagi kita membaca surah apapun dalam surah witir,
Tapi bila ada keterangan hadis yang menerangkan Nabi SAW membaca surah-surah muayyanah itu surah-surah tertentu, maka afdal bagi kita untuk membaca surah tersebut. Jadi membaca surah Al-A'la dalam surah witir di rakaat pertama itu afdal. Di rakaat kedua Al-Kafirun dan di rakaat ketiga Al-Ikhlas atau boleh ditambah dengan Al-Falaq dan An-Nas itu afdal, lebih utama. Makna afdal adalah aktsaruha ajra, lebih gede pahalanya, lebih banyak pahalanya. Jadi orang ketika membaca surah Al-A'la dalam surah witir di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, dia memperoleh 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala dari bacaan Quran seusai Fatihah. Pahala kedua, pahala dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Andai ada orang yang di rakaat pertama membaca umpamanya Al-Kafirun atau membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas di sholat witir, boleh tidak? Boleh. Afdal tidak? Tidak afdal dibanding membaca. Atau lebih panjang, rakaat pertamanya membaca umpamanya surah Ar-Rahman, lebih panjang daripada Al-A'la. Rakaat keduanya membaca Al-Waqiyah, lebih panjang daripada Al-Kafirun. Rakaat ketiganya membaca Al-Hadid. 3 surat berturut-turut ya. Ar-Rahman surah ke-55, Al-Waqiyah 56, Al-Hadid 57. Lebih panjang. Sah apa tidak? Sah. Boleh apa tidak? Boleh. Berpahala apa tidak? Berpahala. Lebih gede mana pahalanya dengan membaca Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Lebih gede yang membaca Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sebab di dalam hal tersebut ada 2 pahala. Pahala baca Qur'annya dan pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW. Demikian juga umpamanya di dalam sholat lain. Seperti umpamanya sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nabi membaca 2 surat yang rutin dilakukan. Dan tidak pernah ada riwayat Nabi membaca surah lain. Kadang di rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan kedua Al-Ghasyiyah. Kadang di rakaat yang pertama membaca surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar. Dua-duanya sahih dan ini tertentu. Maka afdal kita membaca hal itu. Boleh nggak membaca surah yang lain? Boleh. Tapi yang lebih utama adalah yang tadi ya. Timbul pertanyaan kenapa dalam surah witir dibaca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berkata para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, wal itaru bihadhi suwar as-salath zahir, lianna fi qawlihi ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, ila akhirih, fiha dhikru ibtida'il khalqi, wa taqdirillahi lahu wal ikhbar bi anna man tazakka fahuwa muflih wa fihi aydan al-hathu ala raghbah fil akhirah wa zuhud fid dunya. Witir dengan membaca 3 surah ini jelas, alasannya gamblang.
Kenapa? Karena pertama, dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di dalamnya diterangkan tentang permulaan penciptaan manusia dan takdir Allah terhadap manusia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa, alladzi qaddara fahada. Dan bertasbihlah engkau, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan manusia lalu tegaklah manusia itu. Walladzi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan takdir-takdir yang akan dialami oleh manusia sudah ditetapkan wahada. Lalu Allah memberikan petunjuk. Nah, juga di dalam ayat ini ada informasi, berita bahwa siapa orang yang mensucikan dirinya, dia akan berbahagia, akan sukses. Sebab Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Di dalam surah Al-A'la ada ayat, qad aflaha man tazakka. Maknanya sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Yang dimaksud bahagia di sini adalah dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Di dunia bahagia dengan surga dunia, di akhirat dia bahagia dengan surga akhirat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya. Bukan Al-Anbiya apa? Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Di mana awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin. Itu orang yang khusyuk dalam salat. Bahagia di mana? Dunia akhirat. Di dunia bahagia karena memperoleh surga dunia. Di akhirat bahagia karena memperoleh surga akhirat. Apa kebahagiaan dengan memperoleh surga dunia? Surga dunia adalah ketenangan jiwa, ketentraman batin. Dan nyamannya perasaan hati ketika melakukan ibadah. Makanya dijelaskan kenapa orang mukmin bahagia, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat itu pasti bahagia. Disebut surga dunia karena dia merasakan ketenangan, kenyamanan seperti yang dirasakan ahli surga di surga. Di surga itu orang nyaman, orang tenang, orang tentram, nggak ada sedih, nggak ada kecewa, nggak ada cemburu, nggak ada resah, nggak ada gelisah, nggak ada risau, nggak ada galau. Pokoknya nggak ada ketidakenakan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Seluruhnya terasa nyaman, terasa aman, terasa tenang, terasa tentram. Tidak ada sesuatu pun yang mengganggu ketenangan, kenyamanan, maka disebut kenyamanan yang sempurna. Itu yang dirasakan oleh para ahli surga di surga. Ketenangan ini bisa dirasakan di dunia oleh orang yang ahli ibadah. Maka itulah yang disebut dengan surga dunia. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, dia nggak akan masuk surga akhirat. Siapa yang belum merasakan nikmatnya ibadah, tenang tentramnya jiwa ketika beribadah, dia nggak akan masuk surga, bahkan masuk neraka. Walaupun ibadahnya sering rajin, tapi setiap ibadah kenapa nggak tenang, nggak tentram? Karena nggak khusyuk.
Ketenangan, ketentraman didapat dari kekhusyuan, keikhlasan dan kekhusyuan. Nggak ikhlas, nggak khusyuk, nggak akan tenang. Disebut sahun. Yang begitu bukan dikasih surga di akhirat, malah dikasih azab. Fawailul lil musallin. Celaka tuh, akan terkena azab orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Yang tidak meraih ketenangan, tidak meraih ketentraman. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sahun di dalam sholat, hambar sholatnya, gelisah di dalam sholatnya, resah dalam sholatnya, ingin segera selesai. Kalau imam baca suratnya panjang, ngedumel dia dalam hatinya, kesel ke si imam. Saya malah lebih berharap imam nate si anu cepat dan pendek. Apalagi tidak hanya bacaannya yang panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, lama. Paling kesel, ngantuk, capek, cangkel, kesel, panjang lagi. Ada yang ngedumel begitu? Ada, di sini ada. Sehingga banyak berdoa, mudah-mudahan sholat subuh yang jadi imam Ustadz Fulan itu mah cepat dan sebentar. Ada yang begitu? Sing sabar atunya. Masa jam-jaman lari-lari, najongbal, ngos-ngosan kuat, ai berdiri memenitan nggak kuat. Yang nggak kuat mentalnya, imannya, hatinya, fisiknya pasti kuat. Nah, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang memperoleh, merasakan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Itu terdapat di dalam surah Al-A'la ini, dan di dalam ayat ini pun atau surat ini pun ada dorongan motivasi untuk lebih menginginkan akhirat daripada dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini karakter umumnya manusia begitu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih mengejar kehidupan dunia. Lebih memprioritaskan, mementingkan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Pada akhirat lebih baik dan lebih abadi. Lebih baik dari segala hal. Di akhirat mah tidak ada keburukan, kesedihan, kekesalan, kemarahan, kecemburuan. Tidak ada keburukan sedikit pun dari segi apapun. Orang-orangnya nggak ada yang nyebelin. Ahli surga semua loh. Tapi kan ada ahli surga tukang ibadah, julid, judes, ada, mungkin ada. Dosa nggak? Dosa. Tapi kok ke surga dosanya tertutup, julid judesnya tertutup oleh kebaikannya yang banyak. Jadi ke surga dia. Terus gimana sifat julid judesnya? Dicabut oleh Allah. Sebelum masuk ke dalam surga, Allah cabut seluruh keburukan dalam hatinya. Wa naza'na min sudurihim ghillan. Kami cabut dari hati para ahli surga itu perasaan ghil. Iri, dengki, benci, memusuhi kepada manusia. Ingin bersifat julid, nyebelin, judes, jutek. Itu dicabut. Seluruh akhlak ahli surga menyenangkan. Ramah, full senyum. Tidak ada yang cemberut, tidak ada yang manyun, tidak ada yang jebel, tidak ada yang jebleh, tidak ada yang macam-macam yang kayak gitu. Semuanya menyenangkan.
Nggak ada keburukan. Perkataannya kalau di sini kan ada perkataan yang nyentuh ya ke hati, ada sekebun binatang keluar disebut si sapi, si ayam, si kambing macam-macam. Binatang najis pun disebut. Di surga nggak ada. La yasma'u fiha lagwaw wala ta'thima. Ahli surga tidak mendengar ucapan yang sia-sia atau ucapan yang menimbulkan dosa. Terus tanahnya di kita jeblok, kotor, lumpur gitu ya. Bau segala macam. Apalagi kalau hujan, becek. Di akhirat nggak ada kotoran-kotoran seperti ini. Tanahnya ja'faron. Jadi tidak kotor. Menyenangkan. Ada mata air, ada sungai airnya jernih. Nggak seperti Citarum, seperti sungai Bajigur. Kadang-kadang lebih dari Bajigur. Kadang-kadang seperti sungai Kopi. Kalau umpamanya ada pabrik yang membuang limbahnya ya malam-malam biasanya tuh. Kita di sini kan pinggir sungai Citarum. Jam segini bau sungai menyengat. Luar biasa. Beberapa bulan atau tahun yang lalu masih. Sekarang alhamdulillah tidak ya. Tidak terlihat lagi ada item-iteman. Kadang-kadang osok. Ya ada yang banal sekali 2 kali. Tapi umumnya sekarang sudah seperti Bajigur. Dulu sungai Kopi. Sekarang sungai Bajigur. Kita menginginkan sungai air jernih seperti puluhan tahun yang lalu. Tahu nggak orang sini dulu sebelum tahun 80-an, tahun 70-an, apalagi tahun 60-an. Kakek kalian juga saat itu masih anak kecil. Orang-orang di sini mandi itu ke sungai Citarum. Nyuci, mandi, segala macam. Ya, Kang Mang Obur ya. Tuh, Mang Obur warnanya ngalaman kan itu tuh. Jadi Mang Obur teh dulu ngojay di Citarum taranjang. Tujuh alit kan. Wah undang tuh. Ngalaman, Wak? Ngalaman. Batu tuh barar kujuar. Nyelam gitu. Ayah tidak gor karena batu. Sekarang mah jangankan orang atau ikan juga mungkin mati. Lintah juga mungkin mati. Wallahu a'lam. Di akhirat sungainya jernih. Ada sungai air yang jernih. Ada sungai madu. Ada sungai susu. Ada sungai khamar tapi tidak bikin mabuk. Sungai susu tidak pernah basi. Kalau susu kita malam disisakan separuh, besoknya subuhnya mau diminum bisa? Enggak, sudah asam, sudah basi. Dibuang. Di sana lam yataghayyara ta'amuh. Tidak pernah berubah. Semuanya. Kenikmatannya abadi. Kalau di kita di dunia kotor, nikmat yang kita rasakan hanya sebentar. Kita makan lagi lapar, nikmat enggak? Nikmat. Piring pertama. Setelah habis piring pertama, nambah piring kedua. Nikmat enggak? Piring kedua. Masih nikmat. Kena gembul. Tambah piring ketiga. Nikmat enggak? Tidak senikmat piring pertama. Keempat, sudah enak. Ya enggak? Nikmatnya hanya sebentar. Tidur, nikmatnya hanya sebentar. Tidur sepanjang hari, pusing kita. Semuanya hanya sebentar di dunia. Adapun akhirat, lebih sempurna. Ya, di dunia sementara. Dunia ini mungkin hanya ribuan atau jutaan tahun, tapi hidup kita hanya puluhan tahun. Hidup kita hanya puluhan tahun. Ada riwayat ini bagus. Wallahu a'lam, saya tidak tahu sahih tidaknya. Jangan tanya. Nabi Nuh, ya, itu bertemu dengan seorang wanita yang punya anak laki-laki tapi sudah meninggal. Anaknya masih remaja. Dia sedih. Ditanya, kenapa kamu sedih?
Anak saya masih muda meninggal. Berapa usia anakmu? 300 tahun. 300 tahun masih muda, remaja saat itu. Karena di zaman itu usianya ribuan tahun. Kata Nabi itu, bagaimana pendapatmu tentang satu zaman nanti yang di zaman itu usia manusia hanya berkisar 60 tahun. Zaman kita ya, 60 tahun itu sudah aki-aki, sudah ompong, sudah terkena 5B, penyakit 5B. Bolor, budeg, beser, boson, balelol, belik, bersifat. Balelol itu sudah ompong, ngomongnya tepuguhnya, tidak bisa nyebut R gitu. Nah, itu 60 tahun ke atas sudah seperti itu tuh, ya. Jadi, bagaimana pendapatmu? Kalau umpamanya ada suatu kaum nanti di akhir zaman, orang hanya berkisar 60 tahun sudah mati. Ini 300 tahun dianggap masih muda gitu. Apa yang dia katakan, seandainya aku hidup di masa itu. Dia dianggap 60 tahun singkat banget dibanding 1000 tahun. Nabi Nuh berapa usianya? Ada yang tahu? Nabi Nuh berapa usianya? Wallahu a'lam. Ribuan tahun. Dakwahnya aja 950 tahun itu dakwahnya. Ya mungkin dari begitu bro lahir langsung dakwah kan gak mungkin. Pasti hidup dulu ratusan tahun, itu 300 tahun masih remaja saat itu. Jadi lebih dari 1000 tahun. Jadi 1000 tahun dibanding 60 tahun gimana? Singkat. Begitu sangat sebentar. 60 tahun. Kata si wanita ini, seandainya aku hidup di zaman itu, di zaman ketika usia manusia cuma 60 tahun, aku akan bangun rumah di ambang kuburan, lalu aku beribadah kepada Allah menunggu kematian. Betapa ringkasnya masa hidup di zaman itu. Jadi seandainya usia orang-orang di zaman Nabi Nuh itu cuma 60 tahun dianggap singkat. Gak cukup untuk apapun dalam kehidupan. Hanya untuk ibadah saja, menunggu kematian. Dah kita yang sekarang mengalaminya ya cuek atuh. Lebih mengejar dunia. Bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Di dalam surah Al-A'la seperti itu. Maka dianjurkan membaca untuk mengingatkan. Adapun surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dalamnya terkandung tauhidullah. Baik tauhidullah dalam aspek rububiyah ataupun aspek al-uluhiyah, dua-duanya terkandung. Dan ini 3 surat ini merupakan 3 surat yang berisi bekal yang lengkap, komplit untuk meraih kebahagiaan yang hakiki baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Inilah isi dari apa yang dibaca dalam surah Witir ya. Ya, cukup ya sampai di sini saja pembahasan kita tentang salat witir dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Siapa yang mau nanya, Cung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Sutiana. Sofyan. Sutiana. Dari Gunung Halu. Dari Gunung Halu. Gunung Halu. Silakan Sutiana. Gimana kalau sholat tahajud tapi lupa witir? Apakah tetap sah sholatnya? Apakah tidak? Barakallahu fiik. Gimana
Kalau hanya tahajud tapi tidak witir, baik lupa atau karena kehabisan waktu atau karena sengaja haroream gitu ya. Apakah sah, berdosa atau tidak? Salat tahajudnya sah. Berdosa enggak? Enggak, jangankan tidak witir, tidak tahajud, tidak bangun juga tidak dosa. Asal subuhnya bangun sholat. Ya. Kalau sholat subuh tidak dilakukan baru itu dosa besar. Kalau meninggalkan sholat tahajud dan witir tidak dosa. Nah sekarang orang hanya tahajud 8 rakaat sudah aja. Nggak witir. Sah? Sah. Boleh? Nggak dosa. Dapat pahala? Dapat. 8 rakaat. Tapi tidak dapat pahala sholat witir. Termasuk umpamanya kita cuma 2 rakaat lah 2 rakaat udah aja. Dosa? Tidak dosa. Dapat pahala? Dapat. Cuma dapat pahala dari 2 rakaat itu. Mana yang lebih banyak pahalanya? 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya 4 rakaat lebih banyak. Kalau kualitas kekhusyuan dan keikhlasannya sama, 4 rakaat lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat. 8 rakaat lebih besar daripada 4 rakaat. Tahajud plus witir lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada hanya tahajud saja atau hanya witir saja. Tapi ala kulli hal, salatnya sah dan tetap dapat pahala dan dia tidak dosa walaupun pahalanya hanya sebatas pahala tahajud tanpa witir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naufal dari Cimahi. Katanya mau nanya, ketika seseorang sholat dan ingin takbiratul ihram dan ketika ia mengangkat tangan lebih dari 1 kali, gerakannya makruh nggak? Sah nggak? Baik. Novel dari Cimahi, Novel Al-Cimahi. Orang ketika takbiratul ihram ngangkat tangannya berulang kali gitu, beberapa kali. Ada gitu. Biasanya ya itu mereka yang was-was. Biasanya mereka yang tidak yakin dengan kemantapan niat di awal sholat. Kadang-kadang takbirnya itu panjang. Allahu Akbar. Mantap gitu ya. Ulangi lagi. Gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Yang paling parah, paling konyol. Imam. Allahu Akbar, kita sebagaimana sudah takbir Allahu Akbar. Batal lagi. Terus saja melafadzkannya usolli fardhu. Tadi hanya usul, sekarang pakai nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil Ka'bah adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Itu memantapkan niat. Akbar. Salah. Si makmum sudah takbir. Sudah ikut. Sudah baca iftitah. Lagi. Ada yang begitu? Ini kita nanti akan jelaskan. Setelah kita beres menerangkan masalah sholat sunnat, kita akan mulai membahas kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Saya lihat, kalian juga masih banyak yang sholatnya salah dalam beberapa gerakan. Ada imam juga. Kalian calon imam loh. Nanti setelah menjadi hafidh. Itu banyak nanti yang minta jadi imam. Apalagi kalau bacaannya bagus. Tajwid makhrajnya bagus. Benar. Hafalan sudah banyak ya, sequran hafal. Lagunya enak umpama. Itu diundang untuk jadi imam sholat. Terutama tarawih biasanya. Dan yang undang tidak hanya
Di Bandung, di Jawa Barat, di Jawa. Tapi mungkin ke luar negeri ya. Banyak ikhwan-ikhwan kita di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Australia. Mengundang imam dari Indonesia untuk mengimami sholat tarawih mereka. Nah gitu tuh. Maka perhatikan cara sholat kalian. Sholat imam jadi pusat perhatian jamaah nanti. Walaupun suaranya bagus tapi sholatnya nggak benar, itu kurang serk. Akhirnya mereka lebih memilih cari masjid lain yang imam menguasai fikih sholat secara benar. Makanya nanti diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar dan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan orang yang sholat, baik sholat munfarid sendirian atau sholat jamaah. Baik kesalahan imam ataupun kesalahan makmum nanti kita akan bahas. Ya. Nah, termasuk salah satu kesalahannya tadi mengulang-ulang takbiratul ihram. Karena apa? Karena ada was-was. Takbir, Allahu Akbar. Sudah baca iftitah, datang setan. Gak sah loh, gak mantep. Tadi niatnya kurang loh. Akhirnya dibatalin lagi. Ulangi lagi. Seperti itu. Kalau dia sendirian sabodo teuing gitu. Sabodo teuing itu sebodo amat. Ya. Salah-salah dia, dosa-dosa dia. Ini yang jadi paling parah kalau apa? Berjamaah. Yang lebih konyol jadi imam. Orang makmum sudah takbir, dia sudah takbir, batalin lagi, ulangi lagi. Atau makmum semua membatalkan lagi. Ya. Dosa enggak? Dosa. Karena apa? Membatalkan sholat tanpa uzur itu sebuah dosa besar. Karena ada unsur istihza. Istihza itu mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla. Atau jangankan Allah ya. Sesama manusia aja umpamanya diolok-olok kayak begitu ya. Tamu umpamanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh, punten tadi salamnya belum mantap. Keluar deh gitunya. Punten. Mangga, duduk. Rasanya nggak pas punten, saya mau keluar lagi. Sampurasun gitu. Rampes. Kayak gitu kan? Kata pribadi, kamu jadi namu enggak? Gitu. Kamu mempermainkan saya enggak? Kan gitunya. Orang aja kesel digituin. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu was-was. Maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Kasih. Langsung di over tadi. Biar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Apa keutamaan sholat tarawih? Syukran. Apa keutamaan sholat tarawih? Kan belum tarawihnya juga. Nanti Ramadan. Tapi gak apa-apalah. Jangan nangis. Apa keutamaan sholat tarawih? Pertama, pahala yang besar. Kedua, dihapus seluruh dosa. Bagaimana sabda Rasul SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, itu salat tarawih. Dengan iman dan ihtisab, ikhlas, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa semua gugur. Kalau dia melakukan tarawih itu berjamaah dengan imam di masjid, pahalanya sebesar apabila orang itu sholat semalam suntuk. Bayangkan, setelah Isya kita kemudian sholat malam terus sampai subuh, nggak tidur sekejap pun. Pahalanya kira-kira banyak atau besar? Banyak dan besar. Sebanyak itu orang tarawih di masjid bersama imam. Sebagaimana sabda Rasul SAW, man qama Ramadana ma'al imami fil masjid hatta yantahiya
kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang sholat tarawih bersama imam di masjid sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Sholatnya mungkin hanya setengah jam. Kalau di masjid-masjid yang lain. Kalau di sini ya sejam lah gitu ya. Walaupun di masjid lain 23 rakaat setengah jam. Di sini 11 rakaat bisa sejam. Kalau di masjid-masjid lain ada yang semalaman tuh. Luar biasa. Walaupun setengah jam atau 1 jam sholatnya, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Itulah di antara beberapa faedah dari sholat tarawih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Ustaz, kalau sholat witir itu dilakuinnya berapa kali dalam sehari? Sholat witir berapa kali dalam sehari? Tidak boleh 1 kali pun dilakukan dalam sehari sholat witir. Karena witir sholat malam. Jadi harus dilakukan di malam hari. Kedua, tidak boleh 2 kali. Hanya sekali saja. Karena kalau 2 kali menjadi genap, bukan witir lagi. Baik sekali tersebut cuma 1 rakaat, atau 3 rakaat, atau 5, atau 7, atau 9 rakaat. Hanya sekali, nggak boleh 2 kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ali dari Bandung. Ali. Izin bertanya Tat, apakah boleh sholat tahajud atau witir sambil membaca Al-Quran? Iya, afan. Barakallahu fiik. Boleh enggak salat malam sambil membaca mushaf gitu ya? Ingin panjang bacaannya, tapi hafalannya sedikit. Yang hafal cuma kulhu. Akhirnya baca Al-Quran di dalam salat sambil membawa mushaf atau baik mushaf kecil atau di HP. Di HP ada aplikasi Quran, ya tergantung, ada yang enggak. Di saya ada. Hadis, fikih ada, akidah ada. Mushaf Al-Quran ada, terjemahannya juga ada. Boleh enggak? Boleh. Atau sekarang saya nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Madinah, di Mekah, saya lihat beberapa orang ada alat khusus. Jadi ada tiang. Tiangnya itu ada tempat mushaf. Jadi begitu takbir Allah baca itu mushaf. Jadi tidak harus dipegang. Ada tempatnya. Begitu selesai tinggal giniin, ruku, sujud, dan sujud pas berdiri lagi, giniin lagi. Saya nggak tahu di Indonesia ada apa tidak. Coba mikir, bikin tuh. Jadi boleh nggak membaca mushaf di dalam sholat? Boleh. Walaupun ada walaupunnya. Di dalam sholat dengan membaca mushaf, mengharuskan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Seperti memegang. Harusnya kan sedekap begini ya. Tapi ini enggak, karena harus memegang. Nah ini ada solusi tadi, alat tadi. Atau kadang-kadang harus membuka lembaran mushaf Al-Quran. Itu gerakan lagi. Tapi itu gerakan yang enteng, ringan, kecil yang tidak membatalkan sholat dan tidak merusak sholat. Lil hajah, karena ada keperluan. Kadang-kadang harus menyimpan dulu pas mau ruku, mau sujud, ya. Ketika bangkit, ngambil lagi. Itu gerakan kecil yang tidak membatalkan sholat, dibolehkan.
Walaupun yang afdol tentu saja tidak. Karena yang lebih utama tidak membaca mushaf. Apa itu yang harus dibaca? Ya di hafalan. Hafalkan sebanyak mungkin Al-Quran. Itu yang paling utama. Sehingga kita tidak harus menambah gerakan-gerakan yang tidak perlu. Termasuk tidak harus cangkel. Karena kalau lama kan gini cangkelnya. Cangkel gitu. Akhirnya kita mau lama juga, aduh karena cangkel udah tutup ruku. Tapi kalau umpamanya kita membacanya di hafalan kita, tidak ada rasa cangkel seperti ini. Pegal kaki ya mungkin ya. Tapi intinya dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya, Ustadz izin bertanya. Siapa namanya? Teman saya Aditama dari Banten. Siapa? Aditama. Aditama dari Banten. Ustadz izin bertanya. Semua yang kita alamin kan takdir. Nah, apakah maksiat juga termasuk takdir atau tidak? Kasih mic-nya ke sana. Iya, barakallahu fiik. Aditama dari Banten. Apakah orang bermaksiat itu takdir? Terjadi nggak kemaksiatan itu? Ya terjadi. Kalau terjadi pasti takdir. Tidak ada di dunia ini kejadian yang tidak Allah takdirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan pakai akal. Nggak masuk akal. Masa orang musyrik, orang kafir, orang bermaksiat mereka Allah takdirkan untuk jangan pakai akal, jangan pakai perasaan. Pakai ayat, agama ini wahyu. Jangan pakai akal dong. Tapi pakai apa? Pakai ayat atau hadis. Sebab agama ini bukan produk akal. Agama ini bukan hasil olah pikir manusia. Agama ini bukan budaya. Agama ini wahyu. Allah yang menetapkan. Wahyu itu sumbernya Quran hadis. Al-Quran menyatakan, saya akan bacakan awal ayat. Lanjutkan oleh kalian. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi. Teruskan. Cung. Ma asaba min musibatin fil ardi. Cung. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Teruskan seayat lagi. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Innallaha la yuhibbu ya barakallahu fiik. Itu surah apa? Al-Hadid. Ayat? Siapa namanya? Agil Siraj. Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi, termasuk maksiatnya orang yang maksiat, kufurnya orang kafir, syiriknya orang musyrik. Itu kejadian. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi. Wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kalian. Illa fi kitabin. Kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab. Di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum ada langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu bagi Allah mudah.
Ketika menafsirkan ayat ini Nabi menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasan. Allah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, apalagi orangnya. Tapi 50 tahun sebelumnya sudah Allah tetapkan takdir. Termasuk maksiatnya ahli maksiat, syiriknya orang musyrik, kufurnya orang kafir, dan seterusnya itu terjadi atas takdir Allah. Nah, kenapa Allah mentakdirkan orang berbuat buruk? Itu karena hukuman atas dosa yang dia lakukan sebelumnya. Salah satu hukuman, dan ini hukuman terberat. Hukuman yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang berdosa bukan berupa musibah dunia, bukan berupa sakit atau bukan dipukul orang, tapi yang paling parah adalah dicabutnya hidayah. Akibatnya kalau hidayah dicabut, malas ibadah, semangat maksiat. Coba lihat sabda Nabi SAW. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta menyeret pelakunya kepada perbuatan dosa. Jadi setelah berdusta, dia akan terdorong untuk berbuat dosa lain. Siapa yang menetapkan? Allah. Allah cabut hidayah. Termasuk hidayah nikmatnya ibadah, kekhusyuan dalam sholat, kekhusyuan di dalam baca Al-Quran. Allah campakkan keinginan untuk berdosa dan bermaksiat. Hukuman dari Allah. Oleh karena itulah maka itu semuanya takdir dan sudah Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama anak Adli dari Jati Handap. Jati Handap Cicahem. Bagaimana kalau kita sedang tahajud tiba-tiba perut mules pengen BAB karena takut setelah BAB azan subuh, maka boleh tidak kita mengganti niat kita menjadi niat untuk sholat witir? Baik, barakallahu fiik. Ketika tahajud perut mules, apa yang harus dilakukan? Kalau mengganggu sholat, batalkan. Jangan dilanjut sambil gutak-gituk sampai tipe perak. Batalkan. Sebagaimana sabda Rasul SAW, la sholata liman yudafi'ul akhbathain. Tidak ada sholat. Sebagian ulama menyatakan tidak sah sholat bagi orang yang yudafi'u. Yudafi'u itu bahasa kitanya bahasa Sundanya dogong. Dogong itu saling saling dorong-dorongan gitu. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Yudafi'u akhbathain artinya dia dorong-dorongan dengan dua akhbath. Akhbath itu artinya keinginan BAB atau BAK. Atau BA. Nah, sampai hilang lagi kan gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi, telak lagi, tipe perket. Itu yudafi'u. La sholata. Tidak ada sholat. Tidak boleh sholat seperti itu. Jadi kalau umpama mules, sampai dorong-dorong, tahan, menang kita ya. Hilang. Muncul lagi, tahan lagi gitu ya. Kalau menang terus alhamdulillah, kalau kalah gimana? Meledak. Jadi batalkan. Cepat ke WC. Jangan diteruskan walaupun apalagi diterusnya mengganti niatannya niat tahajud. Tapi karena mules nih ya, ayo ganti dengan witir terus ngebut. Jangan. Gak ada sholat. Sebagian ulama menyatakan gak ada sholat itu artinya tidak sah sholat. Maka sebaiknya batalkan, kemudian ke WC, nanti wudhu lagi, lalu
kalau masih ada waktu lanjut ulangi lagi. Sholat tadi kalau tidak ada waktu qadarallahu ma syaa fa'al. Umpamanya waktunya ada 15 menit lagi. Udah batalkan. Ternyata di dalam karena mules gitu ya. Akhirnya lama gitu. Akhirnya adzan pun masih di WC. Ya sudah, itu ada uzur. Pahala sholat kita tadi tetap dapat. Karena kita tidak melanjutkan sholat karena ada uzur yang tidak bisa kita atasi. Ya, jadi batalkan. Kemudian kalau masih ada waktu silakan sholat lagi. Kalau enggak ya udah qadarullah masyaallah. Ya cukup sampai di sini. Yang tadi ngacung ambil. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.